Bagaimana tanggapan panjenengan Uh-uh. dan afirmasinya agar hutang cepat lunas itu bagaimana? Afirmasinya. Afirmasi ini nyambut gawe yo. Pinjol ya. Aku kemarin itu juga sempat baca di berita tentang pinjol itu yang wah sangat luar biasa itu, bahkan apa ya, udah beberapa yang bunuh diri dan segala macam itu gara-gara kena pressure dari debt kolektornya pinjol. Ya menginformasikan bahwa si ini mempunyai hutang bla 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 dengan kalimat pressure yang yang begitu. Makanya banyak orang yang nggak tahan ya, sing cilik ati. Orang-orang yang bunuh diri gara-gara kena pressure pinjol itu kan sing cilik ati tuh. Oh, kena pinjol aja sampai dibelani bunuh diri itu kan udah cilik ati itu, udah level keputusasaan tingkat tinggi. Jadi begini, kita itu harus paham apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Karena butuh sama ingin ini beda loh ya. Kalau butuh itu wajib ada karena itu pokok. Ya, itu yang fundamental. Ya, kalau misalnya dalam hidup makan itu butuh Kebutuhan pokok atau keinginan. Bisa dua-duanya. Butuh karena kita butuh makan. Tapi kalau misalnya makan harus ini, harus itu dan segala macam, itu sudah keluar dari level kebutuhan, keinginan. Nah, hal-hal yang sepele ini yang sering kali terabaikan karena orang itu tidak terbiasa untuk belajar peka terhadap pikirannya. Iki aku butuh ora? Opo iki cuman sekedar keinginan? Tidak belajar ngolah. Jadi udah di loss aja. Nah, kita itu harus kembali ngolah rasa, harus kembali ngolah pikir dari hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Ya kalau misalnya sekarang ada kaitannya dengan hutang piutang ya, dengan utang pinjol, pay later dan kredit, kartu kredit dan segala macamnya itu. Kita harus belajar untuk bisa memahami diri kita sendiri, ya. Terbiasa untuk menyaring, terbiasa untuk memfilter dari semua tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, ya. Ditakar dulu, disaring dulu. Iki aku butuh atau iki hanya bagian dari keinginanku? Iki hanya bagian untuk memenuhi egoku saja. Contoh terkecil tadi makan. Makan itu pokok atau keinginan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan kan, karena manusia butuh makan. Tapi makanan yang bagaimana? Lah makanan yang bagaimana ini bisa masuk ke keinginan untuk memenuhi ego, untuk memenuhi nafsu kita aja. Nah, pun itu untuk banyak hal dalam kehidupan. Sekarang manusia butuh pakaian, ya, pakaian butuh. Pakaian itu butuh untuk apa? Ya, untuk menutupi tubuh kita. Tapi pakaian yang bagaimana? Kalau misalnya mampunya oke beli pakaian di pasar, ya udah beli di pasar aja, gak usah memaksakan diri beli di department store, misalnya. Ya. Oke bisa beli di department store, tapi itu kan ada levelnya, ada kelas-kelasnya, ada brand ini, brand ono dan segala macamnya. Ya kalau mampunya beli brand A, ya udah beli brand A aja, gak usah memaksakan diri untuk beli brand yang lain yang itu tidak terjangkau. Karena kita harus kembali lagi menakar kemampuan kita dan kembali lagi untuk menyaring, ya ini kebutuhan atau keinginan. Nah, kebanyakan orang terjebak pada keinginan supaya bisa sama dengan yang lain. Jadi taruhlah itu setelah dia takar, oh iki
aku nggak mampu. Tapi karena keinginan untuk bisa seperti orang lain, untuk bisa sama seperti orang lain, akhirnya ya digayuh-gayuh ke. Dengan cara apapun. Memaksakan kehendak. Memaksakan diri. Kalau kita sudah tahu rasa cukup, oh iki wae cukup, oh makan kayak gini aja gawe aku cukup, oke berpakaian seperti ini gawe aku cukup, oke pakai motor ini aja cukup. Kalau kita tahu batas kecukupan kita, ya insya Allah aman. Urip iku aman-aman wae. Tidak terjebak dengan yo sepertinya menolong. Kalau pinjol, paylater, kartu kredit itu kan seolah-olah nolong. Akhirnya orang itu terlena, gampang ke. Sekarang itu bukan hanya loh ya, bukan hanya kebutuhan tentang teknologi, kebutuhan tentang pakaian. Bahkan untuk urusan makanan aja, itu kita difasilitasi iso makan dhisik, bayari carry. Padahal nikmatnya makanan itu loh, Masya Allah. Nikmatnya makanan itu loh sampai di mana? Berapa detik yang kita kecap itu. Setelah itu masuk di proses ya jadi tai. Makanannya hilang, rasanya hilang. Kita tinggal mikir bayar utang. Itu zaman saiki ku, Masya Allah, ya seperti itu. Jadi orang itu harus benar-benar paham apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Kudu iso menakar, kudu iso menyaring. Dan yang paling penting adalah orang itu harus tahu batas kecukupannya. Tahu rasa cukup, dan tahu rasa cukup itu harus dilatih ya. Membiasakan diri untuk mengolah rasa, membiasakan diri untuk mengolah pikiran. Tapi zaman saiki kan enggak. Ada yang baru direwangi kredit, direwangi cicilan 10 kali, berapa puluh kali. Ngikuti tren, itu keinginan. Dan itu memuaskan ego doang. Menurutku sih Tapi begitu. banyak juga Bunda yang memang kondisinya tidak mampu dan tidak ada yang bisa ditoleh istilahnya, dan terpaksa meminjam atau berhutang itu tadi. Manusia itu memang seolah-olah begitu. Karena yang datang ke sini dengan keluhan hutang piutang itu juga banyak banget, yang udah deadline bank dan segala macam. Kebanyakan orang-orang yang terjebak dengan hutang piutang dan segala macam. Kalau kita benar-benar kita tarik garis ke belakang ya, kalau benar-benar dipreteli, itu biasanya utang-utang itu hanya untuk memenuhi keinginan. Apapun keinginan, taruhlah pada saat itu tidak punya keinginan, tidak punya ego untuk membesarkan usaha, dengan usahanya aja kan sudah jalan, Udah cukup lah. udah cukup. Tinggal nanti gedein usaha itu pelan-pelan kan gitu, nggak perlu memaksakan diri dengan pinjam utang, pinjam bank dan segala macamnya. Jadi rata-rata kasus kejerat hutang itu ya, kalau kita teliti, oh itu bagian dari pemenuhan ego. Golek gampang Iya, ya kan? Ya karena kemudahan yang ditawarkan. Sekarang pinjol katanya udah nggak pakai jaminan apa-apa, cuman KTP doang sama nomor HP ya. Wes, kan itu gampang. Nah, tapi dengan kemudahan itu, apakah worth it nanti ketika kita tidak mampu bayar? Orang kan nggak mikir sepanjang itu. Yang penting, kayak aku butuh duit yo. Iki adalah cara yang cepat. Cara tercepat. Coba pada saat itu dia terdera oleh sebuah masalah, dia diem dulu. Habis itu menep dulu. Menep itu tujuannya apa sih? Supaya kita itu bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita, jalan keluar yang sudah semesta berikan sebenarnya.
Nah, kita nggak bisa lihat itu karena kita nggak peka aja kan. Sebenarnya kesempatan itu banyak, potensi itu banyak, tapi kita nggak mampu lihat. Ya karena nggak dilatih, karena nggak menep. Antara ampas karo sari itu masih tercampur. Tapi ketika sudah terpisah, mana ampas dan mana sarinya, itu kita bisa lebih celing, lebih cemerlang dalam mengambil keputusan.